Memasuki era Society 5.0, guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator, motivator, sekaligus juga sebagai manajer pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang berpihak kepada murid. Bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3 SDS Pesona Astra? Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dewi Rismawati Sitorus. Saya merupakan tenaga pendidik di SDS Pesona Astra, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, saya melakukan analisa kebutuhan belajar yang terdiri dari kesiapan belajar, profil belajar, dan juga minat belajar siswa. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar siswa. Dari data yang saya ambil, didapatkan bahwa sebanyak 4 peserta didik dalam kategori baik, 14 dalam kondisi cukup, dan 11 peserta dalam kategori kurang untuk menguasai materi ciri-ciri makhluk hidup. Aspek kedua yaitu profil belajar. Pada aspek ini, saya mendalami latar belakang peserta didik. Hampir semua peserta didik saya bertempat tinggal di afdeling-afdeling yang langsung berbatasan dengan kebun kelapa sawit. Hal ini membuat hampir semua peserta didik sudah terbiasa untuk menjelajah lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, yang tak lain adalah areal kebun sawit. Saya juga menganalisa gaya belajar peserta didik. Didapatkan hasil sebanyak 7 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 10 peserta didik mempunyai gaya belajar auditori, dan 12 peserta didik bergaya belajar kinestetik. Aspek yang ketiga yaitu minat yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk mengetahuinya, saya melakukan wawancara langsung kepada setiap peserta didik. Diperoleh hasil bahwa mereka cenderung akan lebih paham jika materi yang saya sampaikan itu dilakukan dengan penjelajahan dan mereka menemukan secara langsung apa yang mereka cari dari materi yang saya sampaikan. Berdasarkan analisa kebutuhan belajar tersebut, saya mengimplementasikan pembelajaran dengan metode cooperative learning group investigasi yang saya gabungkan dengan jelajah alam sekitar atau JAS. Oke, anak-anak, selamat pagi. Seperti biasa, kalau kita sebelum belajar, kita berdoa bersama dulu ya. Arah, silakan. Pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Pembentukan kelompok ini berdasarkan kesamaan gaya belajar. Namun, untuk kemampuan kognitif pada setiap anggota kelompok berbeda. Oleh Tuhan di sekitar kita ini yang hidup ada apa saja, Kak? Tumbuhan. Sekarang kita lihat yang ada di layar depan sini. Ya, kalian nanti cukup memberikan tanda 1 atau 2 yang manakah di gambar yang ada di depan sini yang merupakan makhluk hidup. Ya, Kak? 1, 2. Good job. Silahkan kalian amati ya dengan baik. Lalu kalian analisis. Kalian analisis apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah disampaikan dalam video tersebut. Kenapa semua tadi yang kalian sebutkan itu kok disebut makhluk hidup itu karena apa? Karena apa? Karena dia hidup.
Terus setelah hidup, ciri-cirinya makhluk yang hidup itu apa, Kak? Hah? Jalan. Apalagi? Makan. Berkembang biak. Iya. Dia bisa melakukan apa, Kak? Fotosintesis kan? Cara. Lagi. Ini kita akan menjelajahi lingkungan di belakang sekolah kita yang di sana ada kebun kelapa sawit, ya Kak? Ya. Kita ke sana, kita akan mengamati, kita akan mengeksplorasi, menjelajahi kebun sawit kita. Ada apa saja makhluk hidup di sekitar sana. Oke, bisa? Bisa. Kita, ayo, ngikutin. Ayo. Cari. Iya. Ini nanti akan kita pakai untuk satu permainan buat kalian. Ya, nanti per kelompok, misalnya kotak ini Bu Dewi lempar di suatu tempat, kalian nanti mengamati makhluk hidup apa saja yang ada dalam satu kotak ini ya Kak ya. Ayo taruh sembarang, taruh buruan. Stop. Nah, diamati cepet kita. Ada ini. Ada apa? Daun. Bunga. Semut. Bunga. Semut lagi Kak? Iya. Ada luwing enggak di situ? Enggak ada. Kosong. Kosong. Ini semutnya. Oh, ada semut lagi nih. Apa itu? Tuh, apa tuh? Ada lagi. Nih. Semut tak? Semut. Adanya tai cacing. Nah, Spora. Spora ya ini ya, yang warnanya hitam-hitam ini untuk berkembang biak. Iya, jadi nanti tumbuhan paku itu dia memperbanyak dirinya dengan menyebarkan bubuk-bubuk yang ada di dalam kotak spora ini. Coba diamati, kakinya ada berapa itu? Bu Dewi banyak banget. Dipegang dia. Setelah menganalisa ciri-ciri makhluk hidup, mereka diminta untuk menyajikan hasil analisanya dengan teman kelompoknya. Ada yang membuat big book ciri-ciri makhluk hidup, ada yang membuat mind map di kertas. Ya, kertasnya nanti sendiri-sendiri ya, kalian bikin ya. Udah selesai. Nah, ya ini udah. Ada tulisan dilempar. Nah, setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan karyanya. Guru memberikan penguatan dan refleksi pembelajaran. Yang kami buat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup menurut mereka di peta pikiran itu ada 5, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, lalu apa Kak? Makan, dan terakhir adalah tumbuh. Oke, terima kasih. Ini adalah big book yang kami bikin. Ciri-cirinya adalah bernafas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, makan. Nah, Budi sekarang tanya sama kalian, kalian senang nggak? Senang nggak? Kita tidak hanya belajar di dalam ruangan, tapi kita juga bisa belajar di luar ruangan dan ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik dari pembelajaran diferensiasi yang saya aplikasikan di kelas saya. Semoga kita semua dapat berkolaborasi untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.